Assalamualaikum. Quran Surat Ibrahim bab 14, ayat 4 berkata, Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu saya menerjemahkan kesaksian Fatimah binti Tial Muhammad dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sehingga setiap Indonesia dapat memahami bagaimana dia temui Yesus Kristus dan mendengar Injil terbarunya. Fatimah mengatakan, saya lahir sebagai Fatimah binti Tial Muhammad. Ayah saya adalah seorang India dan ibu saya adalah seorang Melayu. Jadi saya memiliki dua budaya. Saya memiliki budaya India serta budaya Melayu. Ibu saya berasal dari Malaysia. Dia lahir dan dibesarkan di Malaysia dan ia datang ke Singapura. Dan ayah saya lahir dan dibesarkan di Singapura tapi keluarganya berasal dari Kadinalu di India Selatan. Dan keluarga saya berasal dari apa yang dikenal sebagai keluarga imamat seperti di kitab suci Anda memiliki Ibrani yang memiliki satu suku yang dikenal sebagai orang-orang Lewi yang menjaga umat Tuhan dan pelayanan Tuhan. Keluarga saya berasal dari imamat sehingga kakek buyut saya adalah seorang imam di sebuah masjid. Kakek saya adalah seorang imam. Ayah saya adalah seorang imam dan hari ini saudara saya adalah imam di masjid dan saya memiliki dua saudara dan dua saudara perempuan. Saya anak tertua dalam keluarga. Dan sebagai seorang gadis muda yang tumbuh, saya juga dilatih untuk menjadi pemimpin agama karena saya keluarga datang sejalan itu. Jadi saya digunakan untuk mengajar anak-anak dan juga wanita bagaimana melakukan cara belajar Quran, sesuatu yang khusus untuk agama. Dan jika semua orang berpuasa selama 30 hari dalam setahun untuk bulan Ramadan, keluarga saya dan saya sangat akan berpuasa selama 40-45 hari dalam setahun. Jadi itu adalah salah satu yang terus-menerus. Hari ini saya dikenal sebenarnya sebagai setia dan seorang Kristen fanatik. Saya adalah seorang Muslim yang sangat setia dan fanatik. Karena itulah yang saya tahu dan saya dibesarkan dengan itu dan itulah yang aku. Jadi tidak peduli di mana aku berada, aku akan berlutut untuk berdoa 5 kali dalam sehari dan keluarga saya dikenal seseorang yang selalu membantu seseorang dalam beberapa cara. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya datang dari latar belakang yang karena disiplin yang saya pergi melalui sebagai Muslim membantu saya banyak sekarang. Sebagai seorang Kristen dan kadang-kadang saya pikir Muslim nyata umumnya menempatkan orang-orang Kristen merasa malu. Karena banyak hal yang Muslim adalah hal-hal yang kita orang Kristen diminta untuk melakukan dan ini adalah hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Tetapi kita tidak melakukan itu, tapi orang Islam melakukannya. Dan saya belajar sebagai seorang anak tumbuh dewasa banyak disiplin ilmu di sana dan hari ini saya terima Tuhan bahwa aku datang dari latar belakang yang karena membantu saya untuk memahami apa kekristenan adalah semua tentangnya. Dan saya menerapkan pada kenyataannya semua yang saya pelajari sebagai seorang Muslim hari ini Kristen. Jadi ada begitu banyak bahwa umat Islam dapat mengajarkan kita untuk menjadi apa Kristen. Karena mereka tidak melakukan, Anda tahu memberitahu Anda apa yang harus dilakukan tetapi mereka hidup mereka dan mereka menunjukkan kepada kita apa artinya mengasihi Tuhan. Sebagai seorang Kristen Anda harus, seseorang yang menerima Yesus adalah Tuhan maka Anda menjadi Kristen. Dalam Muslim Anda mendapatkan lahir. Maksud saya, sebagai seorang Muslim Anda tidak bisa dikonversi. Anda dilahirkan. Ketika Anda mendapatkan lahir dalam keluarga, Anda seorang Muslim. Ini diterima Anda seorang Muslim. Jadi Anda tumbuh sebagai seorang Muslim dan Anda tidak diragukan lagi tentang Allah ini, tentang hal ini Allah yang sedang berbicara tentang. Jadi kita tumbuh dengan itu. Nota
Berdasarkan Imamat bab 26 ayat 1, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, Akulah Yahweh, Tuhanmu. Jadi, perkataan Tuhan yang disebut oleh Fatimah adalah diterjemahkan kepada Yahweh, Bapa Tuhan Yesus. Fatimah berkata, suatu hari, ketika saya masih di saya 30-an mungkin sekitar 32 atau 33 tahun aku baru saja selesai tanggung jawab saya terhadap keluarga saya, dalam membantu saudara saya dan saudara-saudara saya selesai pendidikan. Anda tahu, menyelesaikan apapun, sebagai adik tertua saya, untuk saudara saya, untuk membantu mereka datang. Dan adik bungsu saya yang 13 tahun lebih muda dari saya, dia lahir sangat terlambat, 13 tahun lebih muda dari saya, selesai kelas 10-nya, secondary, seperti yang Anda menyebutnya lebih di sini. Cambridge School Certificate. Aku seperti, wow, aku bebas sekarang, aku akan menaklukkan dunia, karena saya telah terikat dengan tanggung jawab keluarga dan sekarang saya siap untuk pergi dan melakukan apapun yang ingin saya lakukan. Dan ketika aku berpikir tentang hal ini, saya bahkan memiliki Anda tahu. Pergi ke agen travel untuk mengetahui cara saya dapat melakukan perjalanan. Saya suka bepergian tetapi tidak pernah telah keluar dari Singapura, bahkan tidak ke Malaysia sampai usia itu. Karena saya hanya tinggal di Singapura sepanjang waktu, jadi ketika aku berpikir tentang hal itu membuat rencana, saya dipukul dengan penyakit, tidak hanya ingin satu, dua itu, tidak, tiga dari itu. Satu adalah bahwa saya didiagnosa dengan apa yang dikenal sebagai osteoporosis yang menipis tulang saya pada tingkat yang sangat drastis gitu banyak sehingga tulang saya hanya, Anda tahu. Itu seperti, seolah-olah hanya dicuci keluar dari tubuh saya, dan aku bergoyang-goyang dan sendi saya semua bengkak, dan tidak bisa bergerak. Maka hal lain yang saya punya, didiagnosis dengan itu rheumatoid arthritis, yang memiliki lagi menyerang semua ligamen di semua sendi saya dan itu semua kemerahan dan ketiga hal yang saya punya adalah leukemia darah. Dan ketiga datang pada satu tujuan, aku seperti apa di dunia yang terjadi, dan tentu saja, sebagai seorang muslim, saya seharusnya hanya mengambil itu dan berbohong dan meninggal karena agama Islam adalah agama ditakdirkan apapun yang diberikan kepada Anda hanya menerimanya. Anda tidak mengatakan tentang hal itu, Anda melihat konsep saya Allah menjadi seorang muslim adalah Ia adalah Allah dan Dia adalah cara di luar sana, dan Dia adalah Allah yang kudus. Anda tahu dan kami, sebagai manusia kita tidak bisa datang ke hadiratnya, karena kita adalah orang berdosa, jadi ada jurang besar antara kita dan Allah, jadi tidak ada cara Anda dapat pergi ke Dia. Anda dapat berdoa, Anda tahu tinggal tapi Anda harus tinggal di tempat Anda. Anda tidak dapat datang kepadanya. Anda tahu bahwa jenis konsep yang kita miliki dalam Islam, jadi aku. Tapi untuk beberapa alasan dan saya berterima kasih kepada Tuhan, Yahweh, bahwa saya memiliki semangat berjuang karena ketika saya berkurang untuk ini, aku seperti ada cara karena saya telah berjuang banyak sebagai seorang anak dan saya berjuang bersama bahkan pada usia dewasa muda. Kau tahu sebagai dukungan untuk saya dan keluarga saya tidak apa yang Anda sebut, aku bahkan tidak bisa menikah karena keluarga dan tanggung jawab saya, jadi aku seperti saya bebas sekarang dan aku akan menjalani hidup saya dan kalimat ini dari kematian adalah sesuatu yang tidak bisa menerima jadi meskipun sebagai seorang muslim dan meskipun sebagai seorang pemimpin agama dan mengetahui semua hal, aku seperti saya, nasib naik ke surga, saya katakan, bagaimana Anda berani melakukan ini padaku, bagaimana aku bisa menerima ini waktu saya untuk hidup. Dan Anda mengambil hidup saya dan Anda tidak bisa dan seperti aku beberapa pemikiran tentang hal itu, salah satu teman saya, Anda tahu, orang yang saya tahu sebagai teman datang ke pikiran saya. Aku digunakan untuk menjadi seorang guru di sebuah perguruan tinggi dan di perguruan tinggi ini ada wanita lain yang digunakan untuk berada di sana sebagai guru.
Setiap kali kami akan datang ke dalam apa yang Anda sebut ruang guru, dia akan duduk baik sisi lain dan aku akan duduk di atas sini. Bukan berarti kita saling membenci. Hanya bahwa ada persaingan antara Yahweh dan Tuhanku, dan dia seorang Anglikan, Kristen, dan sangat ketika Anda melihat dia. Tidak ada cara Anda ingin bersaing dengan dia karena dia orang yang sangat baik. Dia akan datang. Dia sebelum dia duduk di mejanya di lunge duduk dan aku tahu bahwa dia berdoa. Dia hanya berdiri di sana selama 1 menit dengan mata tertutup dan dengannya tangan menggenggam seperti ini. Dan dia akan mengatakan, saya tidak tahu apa yang dikatakannya. Aku tahu dia berdoa dan kemudian setelah itu dia akan duduk dan kemudian Anda tahu, dia apapun. Saya berbicara dengannya awalnya seperti dalam setiap kalimat dia kata, Yahweh, seperti Yahweh saya bisa melakukan apa-apa, tidak ada Tuhan saya tidak bisa lakukan. Tidak ada kemustahilan dengan Tuhan, aku benar-benar kesal dengan dia, Anda tahu, karena tidak ada kalimat, tidak ada yang Anda dapat berbagi dengan dia di mana kata Yahweh tidak dibawa. Di mana Yahweh tidak berbicara tentang, jadi baginya, Yahweh dia adalah dia segalanya, tetapi dia hanya seseorang yang memaksa atau seseorang Anda tahu, yang sangat vokal. Dia hanya akan mengatakan dengan cara yang sangat lembut, tetapi Anda lihat, bagi saya adalah seorang Muslim dan Yahwehku lebih besar dari Anda Tuhan, kau tahu. Begitu dan saya berpakaian sebagai seorang Muslim. Sekarang, hari ini Anda dapat melihat tangan saya dan wajah saya, tapi pada hari-hari Anda tidak bisa. Tanganku sangat lama dan saya adalah semua yang Anda lihat umat Islam di sini. Saya adalah cara yang sama di sana. Anda tahu, semua yang ditutup-tutupi. Dan saya pergi bekerja seperti itu dan satu-satunya orang yang bisa melihat saya ditemukan dalam arti yang akan menjadi saudaraku dan ayah saya itu saja. Tapi selain tidak ada yang lain diperbolehkan untuk melihat, jadi kami harus pemahaman ini tanpa membuatnya sangat jelas. Anda tetap Yahwehmu untuk diri sendiri dan saya akan terus Tuhan untuk diriku sendiri. Anda tinggal di sisi Anda dan saya akan tinggal di sisi saya. Kami bekerja seperti ini selama 10 tahun di perguruan tinggi yang sama. Oke, maksudku, kita hormati satu sama lain tapi kita tidak akan berbicara tentang apa-apa. Anda tahu dan aku pergi seperti ini, dengan jari saya setiap kali saya berbicara dengannya. Anda tidak berbicara kepada saya tentang Tuhan Anda tahu hal semacam itu. Jadi ketika saya dipukul dengan hukuman maut ini, dia adalah salah satu yang saya memikirkan. Tetapi, saat itu aku sudah meninggalkan kampus. Ini sudah 2 tahun bahwa saya telah pindah keluar dari itu perguruan tinggi dan saya tidak tahu di mana untuk menghubunginya. Tentu saja menjadi seorang wanita cerdas yang saya pikir saya harus pergi ke direktori untuk mencarinya. Anda tahu telepon atau sesuatu. Tetapi itu tidak terjadi kepada saya. Aku hanya berbaring di tempat tidur di rumah dan aku berharap aku bisa berbicara dengannya. Aku hanya berpikir seperti itu dan telepon berdering di rumah saya dan saudara saya datang dan mengatakan teman Anda di telepon. Aku tidak tertarik untuk berbicara dengan teman saya bilang oke saya hanya akan mengambil telepon dan coba tebak dia di telepon. Oke. Itu 2 tahun yang telah berlalu sejak aku melihat dia atau berbicara apa-apa dan saya tidak tahu di mana untuk berhubungan dan aku hanya berpikir apa-apa dan kemudian dia datang pada telepon. Aku seperti, benar-benar Anda? Lalu aku berkata aku hanya berpikir tentang Anda dan dia berkata ya, aku berpikir tentang Anda juga. Lalu aku berkata bahwa tidak biasa dan aku berkata, dapatkah saya datang lebih karena saya perlu berbicara dengan Anda? Kau tahu, aku punya sesuatu di pikiran saya dan saya perlu. Dia mengatakan, ya, tentu datang. Lebih dan aku berlari sepanjang jalan ke penerbangan saya, dan kemudian saya mengambil taksi dan saya berlari ke rumahnya. Dia tinggal dekat bandara, seperti, jika Anda mengambil taksi.
Mungkin membawa Anda sekitar 1 jam untuk ke sana, yang berarti itu benar-benar cukup jauh dan saya sampai ke rumah dan dia tahu saya ingin mengambil teh, sudah 2 tahun. Dia masih tahu aku ingin mengambil minum teh. Dia membuat teh untuk saya. Dia mengatakan, ambil kursi, kau tahu, aku akan membuat teh dan dia membuat teh. Dan aku duduk di dapur dengan dia dan aku seperti, akan Anda silakan duduk. Saya ingin bicara denganmu. Saya tidak tertarik dalam teh Anda. Saya harus berbicara dengan Anda. Dia mengatakan, ya, pergi ke depan, berbicara dengan saya. Dan saya dengan air mata mengalir di wajah saya. Dan aku mengatakan padanya dalam waktu 3 bulan para dokter harus mengatakan bahwa aku akan mati. Aku akan berubah sebagai lumpuh dan aku sekarat dan kau tahu, dia masih berlangsung dengan teh. Dan aku berkata, Anda sedang mendengarkan? Dia mengatakan ya, dan aku seperti, kau dengar bahwa aku akan mati? Dia mengatakan, ya, aku mendengarnya. Lalu aku berkata, maka dia datang dengan pernyataan klasiknya, tetapi dengan Yahweh, ya aku ingin mendengar Yahwehmu. Apa dapat Yahwehmu lakukan? Dapat Yahwehmu melakukan sesuatu untukku? Dan dia berkata, ya, bisa dia, tidak ada masalah, semua harus Anda lakukan, hanya memberitahunya, dan dia akan bekerja itu. Aku berkata, sungguh, lalu aku bilang oke, silakan duduk dan berdoa. Dan kemudian aku berkata, Anda seharusnya melakukan sesuatu seperti mungkin berdoa untuk saya, Anda dapat berdoa untuk saya? Aku bertanya padanya, baik-baik saja. Dia mengatakan, apakah Anda ingin saya untuk berdoa bagi Anda? Saya berkata, ya, itulah sebabnya saya datang jauh-jauh ke sini. Jadi bisa Anda jenis berdoa untuk saya? Dia berkata ya, oke. Dan aku duduk, aku memakai kacamata seperti yang Anda lihat tapi penglihatan saya membaik. Jadi saya tidak perlu kadang-kadang memakai kacamata saya, dan aku menatapnya dengan mata terbuka. Dia dengan cara klasiknya berdoa, dia duduk, melipat lengannya seperti ini, menutup matanya dan dia berdoa. Sampai hari ini saya dapat memberitahu Anda tepat kata dia berdoa bahwa dia mengatakan, Bapak, anak Anda telah datang ke rumah. Tolong bantu dia tahu siapa Anda, dan membantu dia untuk datang rumah Anda benar-benar dalam segala hal. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Dan Anda tahu seperti Anda selesai, dia mengatakan, ya aku berpikir untuk diri sendiri, seseorang yang punya sakit kepala, doa pendek seperti itu, tidak apa-apa, aku sekarat, Anda tahu, dan saya pikir, mungkin kira untuk memiliki doa yang panjang sehingga saya tidak tahu, maksudku, aku berpikir Anda harus berbicara dengan Yahweh banyak, oke, dan itu apakah itu? Dia tidak mengatakan apa-apa tentang Yesus, dia tidak mengatakan apa-apa tentang Tuhan, apa saja, tidak ada apa-apa, itulah doanya, itu saja, dan aku seperti, tidak ada yang terjadi, tidak ada guntur dari surga, atau apa yang Anda sebut, petir, tidak ada yang terjadi sama sekali, dan aku seperti, dan kemudian dia bilang oke minum teh Anda, dan aku minum teh saya. Apa di dunia aku datang ke sini untuk, saya merasa sangat kecewa saya dapat menggunakan semua kata-kata, saya kecewa putus asa, Anda tahu karena saya datang jauh-jauh ke sini. Berpikir bahwa Anda tahu ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada yang terjadi, baik saja dan kemudian setelah itu dia mengatakan, saya sangat sibuk Anda tahu, bisa kita lihat hari lain? Jadi tidak, Anda tahu, aku berada di semacam itu, saya pikir dia akan menghabiskan waktu dengan saya, aku dipecat lagi, jadi, kali ini aku tidak mengambil taksi apapun, aku tidak mengambil setiap bus. Aku mulai berjalan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Baik-baik saja, aku benar-benar maksudku, jika seseorang sedang sekarat aku tidak tahu apa yang seharusnya Anda katakan. Tapi aku tahu apa yang akan saya katakan waktu berikutnya dan saya melihat seseorang yang sedang sekarat. Jadi saya berjalan pulang hari itu, aku tidak tahu berapa lama Aku hanya menyeret diriku rumah dan pergi tidur. Keesokan paginya aku janji dengan dokter, jadi saya pergi pagi ke dokter. Jadi,
Dari pukul 8 sampai ke pukul 0.30 WIB, mereka melakukan banyak tes pada saya, seperti pemindaian darah, bone scan. Saya tidak tahu apa yang memindai semua ini. Begitu banyak tes, mereka mengirim saya dari satu laboratorium ke yang lain laboratorium, dan aku melakukan semua tes dan saya akhirnya kembali pada pukul 12.30 WIB. Dokter mengatakan, bisakah Anda pergi keluar dan makan siang? Apapun itu adalah kembali dalam waktu 1 jam. Kita harus melakukan tes lagi pada Anda, dan aku seperti benar-benar sangat pensiun. Lalu aku berkata, ya tapi mengapa? Anda sudah selesai semuanya. Tidak, kita hanya perlu melakukan beberapa lebih tes pada Anda. Jadi bisa Anda silakan datang kembali? Aku berkata apa-apa, jadi aku hanya pergi ke kantin untuk memiliki sesuatu dan saya datang kembali dan pukul 1 lagi, pukul 1 sampai pukul 5.30 WIB. Seluruh pengujian yang sama. Segala sesuatu yang dilakukan di pagi hari itu kembali dilakukan pada saya lagi di sore hari, dan kemudian setelah itu sekitar pukul 6 mereka sebut saya ke sebuah ruangan kecil. Itu benar-benar sangat dinyalakan tugas. Kami memiliki 6 atau 7 dokter di kamar mereka dan mereka menempatkan semua scan ini mereka telah melakukan. Semua saya dan saya, apa yang Anda sebut bone scan saya, segala sesuatu yang mereka meletakkannya di tempat di sana, dan mereka akan mengatakan ini dilakukan pada Anda sebulan lalu. Hal ini dilakukan pada Anda adalah 2 minggu yang lalu. Hal ini dilakukan 1 minggu yang lalu dan ini dilakukan di pagi hari, dan ini dilakukan pada sore hari, dan aku seperti aku lelah baik-baik saja dan aku seperti aku ingin pergi rumah. Saya tertarik di kelas biologi. Sekarang, Anda tahu, saya katakan jadi apa, aku bahkan tidak membayar apapun banyak perhatian untuk itu. Saya hanya lelah, Anda tahu, sehingga 1 hari telah ada. Para dokter mengatakan, akan silakan lihat. Saya berkata, ya, jadi apa? Tiba-tiba, struktur tulang menarik perhatian saya. Aku menatap pertama, itu tampak cukup buruk. Kedua paling adalah terburuk. Dan salah satu yang diambil pekan lalu sangat mengerikan. Anda lihat struktur tulang saya pada sendi terutama saya. Di sini, pergelangan tangan saya dan pergelangan kaki saya. Tulang itu telah menjadi seperti paku, dan itu menjadi sangat sulit bagi saya untuk berjalan atau berfungsi karena saya semua bengkak. Di leher saya, semua jalan ke bawah. Aku benar-benar dalam yang sangat mengerikan. Negara aku seperti, maka saya melihat salah satu yang diambil di pagi hari, itu tampak sempurna. Lalu aku menatap satu siang, itu tampak sempurna juga. Dan aku berkata, apakah itu aku? Apakah itu aku? Ya itu dia. Itulah sebabnya kita perlu berbicara dengan Anda. Saya berkata, ya, benar-benar apa? Apakah Anda melihat setiap dokter lain? Apakah Anda mengkonsumsi obat lain? Mereka tidak memberi saya obat di rumah sakit ini selama 2 bulan. Mereka menatapku. Semua yang mereka lakukan adalah untuk memberi saya beberapa aspirin itu semua dan obat penghilang rasa sakit. Jadi aku mengatakan, melihat dan aku akan berseru diberikan semua uang saya kepada Anda. Saya tidak punya uang untuk memberi apa yang dokter lain. Saya tidak melihat apapun dokter lain. Tiba-tiba, aku tersadar. Dia berdoa untuk saya kemarin. Kau tahu, aku seperti, semua saya jadi Tuhan ini benar-benar Yahweh. Dan aku seperti tidak mendengarkan lagi ke dokter. Aku berlari keluar dari kamar rumah sakit dan saya pergi ke koridor. Dan aku sedang berbicara tentang 20 tahun yang lalu, baik-baik saja. Teman-teman saya dan hari-hari kami tidak memiliki ponsel. Ponsel hanya datang sekitar, pada hari-hari Anda harus pergi ke telepon umum untuk membuat panggilan telepon. Jadi saya berlari ke telepon. Saya dimasukkan ke dalam kain. Sebenarnya aku tidak punya koin apapun. Ada seorang pria berdiri di sana, membuat panggilan. Aku mendorongnya ke samping. Aku berkata, aku harus membuat panggilan mendesak. Kemudian saya menyalakan. Tidak ada uang. Saya mendapat uang dari dia pada kenyataannya. Dan Anda tahu,
untuk membuat menelepon dan saya membuat panggilan untuk memanggil teman ini dan saya punya dia di telepon. Saya katakan saya sembuh. Aku berteriak di bagian atas suara saya di koridor. Semua orang di sana bisa mendengar saya, aku sembuh, dan dia berkata, ya, saya tahu, aku seperti Anda tahu, apa yang Anda tahu, Tuhan dapat melakukan apapun, Yahweh, Anda tahu. Saya ingin mendengar tentang Yahweh ini, Anda harus berbicara dengan saya tentang, menelepon saya lain waktu karena sekarang aku sibuk juga, dia seorang belajar guru, dia mengajar orang. Siswa. Jadi, saya sangat bersemangat. Aku tidak kembali ke ruangan mereka mungkin sedang mencari saya, tapi saya berjalan keluar dari sana dan saya pikir, saya melihat pada diriku sendiri setelah itu. Tidak ada lagi bengkak di saya. Tidak ada. Oke, mungkin ada di siang hari ketika saya datang di sana. Saya melakukan menyadarinya baik-baik saja. Tetapi aku, apa kata yang kita gunakan? Yang dilahirkan kembali, aku benar-benar dilahirkan kembali pada waktu itu. Saya telah menerima kesembuhan. Kau tahu, aku sangat bersemangat. Aku seperti, wow, dia adalah Yahweh. Dia benar-benar Yahweh dan dia telah menyembuhkan saya dan saya baik-baik saja. Aku benar-benar senang saja dan aku masih bersemangat sampai hari ini. Oke, jadi sekali lagi. Hari itu aku berjalan pulang dari rumah sakit itu, saya sangat senang bahwa saya sembuh sekarang, aku baik dan aku berjalan pulang hari itu. Dan saya ingin memberitahu Anda bahwa pada hari berikutnya itu sendiri, saya menerima Tuhan dan saya menjadi seorang Kristen. Tidak, saya mulai melihat sekeliling. Saya tidak membuat janji dengan teman saya setelah bahwa aku mulai menguji Tuhan ini. Aku tampak pada ibuku, ia telah jatuh dan dia memiliki pergelangan kaki bengkak. Dan aku tidak benar-benar berdoa dengan suara keras. Saya hanya berpikir dalam hati saya, jika Anda benar-benar Yahweh, Anda akan menyembuhkannya. Oke, itu saja yang saya katakan. Keesokan paginya, aku bangun dan pergi untuk melihat ibu saya. Dia baik-baik saja, dia sembuh. Lalu aku mulai pergi berkeliling melihat bibi saya, lalu paman saya, kemudian saudara saya, masing-masing baik-baik saja selama 10 hari ke depan. Saya diuji ini Tuhan. Gideon hanya mencoba 3 kali tapi aku diuji selama 10 hari. Apakah ia benar-benar Yahweh? Saya berkata, jika Anda adalah Tuhan, jika Anda telah menyembuhkan saya, Anda dapat menyembuhkan. Jadi saya mulai melakukan hal ini selama 10 hari. Kemudian setelah itu, saya mulai membaca Alkitab. Aku punya Alkitab yang diberikan kepada saya ketika saya masih 16 atau 17. Saya tidak ingat dan biasanya saya membuang barang-barang pergi ketika kita pindah. Tapi meskipun ketika kita pindah rumah, saya ternyata tidak membuang Alkitab ini pergi dan saya ingat bahwa saya punya Alkitab ini. Jadi aku pergi ke dalamnya dan aku mengambilnya. Itu adalah King James Version, engkau dan engkau. Anda tahu, meskipun aku dibesarkan di Inggris, pembelajaran yang engkau dan engkau tidak secangkir teh, jadi saya punya waktu yang sulit membaca Alkitab. Tapi teman-teman saya dalam waktu 2 minggu, saya telah selesai membaca Alkitab 50 kali. Saya mulai dari Kejadian, saya akan membaca dan datang ke ratapan. Saya tidak ingin lewatkan saja. Lalu aku akan pergi ke Songs of Solomon. Lagu Salomo adalah benar-benar sebuah kisah cinta. Aku seperti, Tuhan yang baik, ini adalah Alkitab. Apa buku ini lakukan di Alkitab ini? Apakah ini benar-benar sebuah Alkitab? Oh iya, ia mengatakan adalah Alkitab. Jadi Anda tahu, saya seorang India. Oke, meskipun saya tidak berbicara bahasa, aku tidak tumbuh berbicara bahasa. Saya sangat konservatif, jadi ketika datang ke bahasa, benar-benar sangat eksplisit dan aku meminta kepadanya. Yahweh berbicara seperti itu, kemudian, sehingga aku akan melewatkan orang-orang yang aku tidak ingin membaca. Aku hanya pergi. Aku akan kembali, tetapi aku akan kembali ke perjanjian baru. Aku ingin tahu siapa ini, sejarah Yesus. Aku benar-benar ingin tahu siapa dia, jadi saya akan kembali lagi. Saya membaca Injil, saya baca, kemudian setelah itu aku berjalan naik dan turun di kamar tidur saya.
Dan saya berbicara kepadanya, Anda benar-benar besar, Anda datang di antara kita, dan Anda mengungkapkan diri kepada kami. Hal semacam itu, Anda tahu, saya hanya berbicara dan datang. Waktu saya hanya merasa bahwa saya tidak bisa tinggal sebagai seorang muslim lagi. Aku harus menerima Tuhan ini. Jadi akhirnya suatu hari, ketika itu sekitar oleh 3 minggu sekarang, datang ke minggu keempat. Aku bangkit, aku pergi tidur sangat terlambat dengan cara apapun. Tetapi hari itu, saya, sekitar pukul 12.30 atau pukul 1, saya pergi ke dapur di saya, flat kami dan saya telah belajar. Saya membaca Alkitab dengan baik, aku tahu di mana masing-masing cerita ini, dan setiap hal. Aku berbalik ke kitab Kisah Para Rasul bab 9 dan saya membukanya dan saya meletakkannya di lantai di dapur. Dan saya mengatakan, Yahweh, aku berkata, lihatlah orang ini adalah seorang cowok busuk nyata. Orang ini membunuh begitu banyak orang Anda, tetapi kau gitu mengagumkan. Anda tahu, Anda datang dan Anda membantunya untuk mengetahui siapa Anda. Dia melihat Anda dan setelah itu ia menjadi hambamu. Dan dia tahu, dia menulis semua surat-surat lain untuk Anda. Anda lihat saya tidak mengatakan bahwa aku akan melayani Anda, tapi Anda lihat aku lahir di keluarga ini. Yang aku tahu adalah Yahweh. Yang saya tahu itu tentang dewa ini, tetapi Anda lihat itu bukan dia. Siapa Tuhan? Kau Tuhan. Jadi sekarang Anda harus membantu saya untuk melihat Anda jalan, orang ini melihat Anda. Sekarang sampai saya melihat Anda, saya sangat menyesal tapi aku tidak bisa datang dengan Anda. Baiklah, dan saya tidak berpikir saya selesai percakapan saya dengannya, karena malam itu, bahwa dapur bawah saya menyalakannya, berdiri di atas, tidak terlihat seperti dapur lagi. Tiba-tiba ada cahaya terang yang besar yang membanjiri bawah seluruh dapur yang aku berdiri. Dan maksudku hari ini, seperti yang saya melihat keluar, saya bersyukur kepada Tuhan karena matahari yang keluar, dan saya menghargai kecerahan. Tapi itu tidak seperti apa yang saya lihat hari itu. Seluruh tempat itu hanya itu seperti yang mulia, apa yang Anda sebut light yang membanjiri bawah tempat. Dan dalam pikiran saya bilang saya sedang berpikir seperti, tapi di mana kau? Aku melihat cahaya, saya melihat aku berdiri di tengah-tengah cahaya, aku tidak bisa melihat dapur lagi. Ini adalah tempat yang indah, saya tidak tahu di mana itu dan aku berdiri. Dan saya pikir, tapi di mana kau? Ini adalah apa yang terjadi di dalam pikiran saya saat aku sedang berpikir, di mana kau? Aku mendengar suara keras ini yang datang melalui jendela. Adalah paling keras. Anda mungkin memiliki speaker keras dan Anda mendengar saya keras dan jelas hari ini. Tetapi itu suara yang datang melalui itu jauh lebih keras. Itu mengutip saya Yohanes 1. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama Yahweh dan firman adalah Yahweh. Mungkin tidak berarti apa-apa bagi Anda. Tetapi itu berarti banyak bagi saya karena Yesus Kristus, Anak Yahweh yang hidup adalah batu sandungan bagi saya untuk menerima Dia sebagai Tuhan karena kita, umat Islam, tidak percaya bahwa Tuhan dapat memiliki anak. Catatan: Anak Yahweh adalah judul yang diberikan oleh Tuhan Yahweh. Jika Yahweh memiliki anak, maka Dia pasti punya istri. Itu berarti Ia adalah hanya manusia. Dia tidak bisa menjadi Yahweh. Saya tidak bisa menerima itu, tetapi bahwa firman memberi saya wawasan. Dia memberiku sebuah wahyu. Pada mulanya adalah firman, dan firman adalah Yahweh, dan firman adalah Yahweh. Dan dia memberi saya klarifikasi bahwa saya perlu bahwa pemahaman yang saya butuhkan bahwa Dia Tuhan. Tetapi Anda lihat, saya masih tidak melihatnya. Dan aku masih berdiri di sana. Aku berkata, di mana kamu? Oke, saya tidak puas dengan hanya light. Saya tidak puas dengan firman itu. Aku ingin melihatnya. Dan itu tidak terlalu lama, yang hitungan detik ia berdiri di depan saya. Dia, bahkan jika Anda bertanya kepada saya bagaimana dia terlihat seperti teman-teman saya, bahasa Inggris saya sempurna. Dan ketika saya berpikir seperti dalam bahasa Inggris.
Saya tidak berbicara bahasa lain lebih dari bahasa Inggris, tapi saya tidak punya kata untuk menggambarkan bagaimana dia tampak seperti. Dia seperti orang yang tinggi, Anda tahu. Dan kau begitu bersinar, begitu indah, begitu tampan. Aku berjalan bumi ini. Aku pernah ke banyak negara. Saya masih tidak dapat menemukan siapa saja yang terlihat seperti dia. Oke. Dan dia berdiri di sana sebelum saya, dan saya terpesona oleh matanya. Sampai saat itu, sampai hari itu, aku 30 ditambah pada saat itu. Saya tidak pernah tahu apa yang adalah kasih. Oke, saya belum pernah mendengar orang mengatakan mereka mencintai saya, bahkan keluarga saya, bahkan orang tua saya, bahkan tidak siapapun, karena saya. Apapun yang saya lakukan untuk keluarga saya pada waktu itu adalah tugas dan kewajiban, bukan cinta, tetapi Yahweh ini berdiri di depanku, dan aku dikonsumsi oleh cinta yang mengalir darinya. Dan aku benar-benar ditarik ke mereka mata yang dia menatapku dengan itu cinta, dan saat ini, saya menemukan diri saya sebagai bayi dalam pelukannya. Memegang saya, dan dia membawa saya kembali ke masa lalu untuk membantu saya untuk mengetahui sekali dan untuk semua bahwa dia adalah Yahweh dan tidak ada yang lain seperti dia, dan apa yang dia membawa saya itu. Ketika saya masih berusia 12 tahun gadis, saya menemukan diri saya sebagai berusia 12 tahun. Saya berjuang dengan kehidupan dan saya pikir tidak ada cara lain, dan saya sedang bersiap-siap untuk bunuh diri. Aku berdiri di sebuah sungai yang bengkak karena kami memiliki badai hari itu. Dan aku akan melemparkan diri di atas sungai itu dan mengakhiri hidup saya, dan aku ingat hari itu, ada dua tangan yang datang dan menarikku kembali. Itu di malam hari, dan saya pikir itu adalah hantu, dan aku berlari sepanjang jalan pulang, dan ia berkata, sebagaimana dia membawa saya kembali ke skenario. Ia mengatakan, aku ada di sana dengan Anda, kemudian saya di sini dengan Anda sekarang, dan kemudian dia membawa saya kembali ke tahap lain. Ketika saya berumur 28 tahun, kali ini aku akan bunuh diri dari gedung tertinggi. Karena di Singapura, kami baru saja mulai gedung-gedung tinggi. Anda tahu, dan itu dikenal pada saat itu. Banyak orang melakukan bunuh diri dengan melompat dari bangunan. 28 tahun, saya dengan krisis lain dalam hidupku dan aku tidak tahu bagaimana menanganinya. Sekali lagi saya sedang bersiap-siap untuk melompat, dan lagi waktu itu, ada tangan yang datang dan menarikku kembali. Yahweh lagi mengatakan, aku ada di sana dengan Anda, kemudian aku di sini sekarang, dan teman-teman saya, ada hal yang menetap masalah bagi saya, bahwa dia adalah Yahweh, dan aku berlutut. Aku tidak punya satu untuk memimpin saya dalam doa pendosa itu, apapun. Tapi aku hanya pergi berlutut dengan air mata mengalir di wajah saya. Anda Tuhan saya, dan saya memberikan hidup saya kepada Anda. Dari selanjutnya, saya akan berjalan dengan Anda. Aku milikmu. Itu adalah keputusan saya yang saya buat pada tahun 1985, pada bulan April. Dan 2 minggu kemudian, dalam seminggu kemudian, saya pergi untuk pembaptisan. Sejak saat itu selama 2 minggu ke depan saya menderita. Aku tidak pernah menderita sebelumnya, karena saya tahu apa artinya untuk menjadi seorang Kristen. Saya tidak berani mengatakan ibuku. Jika ada satu orang yang saya cintai sepanjang hidup saya, adalah ibuku, dan dia adalah salah satu yang saya tidak ingin mengecewakan. Tapi keesokan harinya ketika dia bangun setelah hari itu, maka saya telah membuat saya komitmen untuk Yahweh. Ia bangun di pagi hari karena dia datang kepada saya dan dia mengatakan, Anda telah menjadi seorang Kristen. Saya tidak mengatakan padanya karena ia bisa melihat dari wajah saya dan saya harus berubah. Ada sesuatu tentang aku yang menyuruhnya, dan dia seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang menjadi seorang Kristen. Di Singapura, ketika Anda mengatakan seorang Kristen, itu berarti seorang Katolik, bukan Protestan, karena mereka, Katolik, tidak mengakui Protestan sebagai orang Kristen. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan padanya.
Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Semua bisa saya lakukan adalah mengatakan ya, dan dengan itu ia mengambil pisau dari laci dapur yang ada di sana. Ada satu pisau terbesar. Kami memiliki banyak pisau di rumah kami dan dia mengeluarkan pisau. Dia meletakkannya di meja. Dia berkata, "Anda mengambil pisau, Anda membunuh saya. Maka Anda berjalan keluar pintu itu." Ketika saya berkata, "Tidak, saya tidak bisa melakukan itu," dia mengatakan, "Jika Anda tidak maka saya harus." Dan ia mengambil pisau itu dan dia datang pada saya. Dia seorang wanita hanya 4,5 kaki, tetapi hari itu ia menjadi seperti orang yang kuat. Dia seorang wanita yang sangat sakit-sakitan, tapi hari itu dia menjadi seperti harimau. Dia berkata, "Anda harus mati karena Anda tidak bisa hidup lagi. Saya tidak bisa membiarkan Anda hidup lagi." Dan dalam perjuangan, ia memotong. Saya dipotong dengan pisau. Dan semua saya bisa memikirkan, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku hanya berteriak hati saya. Tapi aku ingat apa yang dikatakan teman saya, panggil namanya dan ia akan datang. Dan saya berteriak untuk namanya, "Yesus, saya perlu Anda." Dan seperti yang saya katakan, Yesus, dia pingsan dan dia jatuh. Itu adalah hari yang saya harus berkemas hal-hal saya dan pindah dari rumah saya, karena mungkin usia saya atau hal-hal yang saya harus melalui. Dalam satu hari, suatu saat, saya kehilangan keluarga saya kehilangan komunitas saya, aku kehilangan teman-teman saya kehilangan pekerjaan saya dinyatakan meninggal pada MUIS Majelis Ugama Islam Singapura, yang merupakan Dewan Umat Islam lebih di Singapura selama 2 tahun berikutnya. Saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan, berikutnya 2 tahun saya tidak bisa hidup di mana saja, karena saya dianggap sebagai mati, karena saya. Setiap khusus tentang saya adalah dihapuskan dari pemerintah di Singapura, dan aku untuk menyewa pengacara untuk pergi dan melawan, untuk mendapatkan kembali identitas saya di Singapura. Dan 2 tahun ke depan, seperti yang saya berjuang, kau tahu, aku bukan menangis orang tidak pernah, karena rasa sakit apapun yang, saya selalu berpikir bahwa saya bisa bekerja itu, saya bekerja itu. Tapi, ketika saya bertemu Tuhan untuk 2 tahun ke depan, saya tidak melakukan apapun kecuali menangis setiap hari. Menangis karena Yahweh harus memecahkan diri individualitas bahwa saya telah menjadi, dia harus mengambil kebanggaan dan kesombongan bahwa aku telah menjadi. Saya adalah orang yang sangat baik, tapi di dalam ada begitu banyak kepahitan dan kebencian dan kemarahan dalam diriku yang saya tidak tahu bahwa saya punya tumbuh dengan. Jadi Tuhan harus mengambil bahwa semua pergi. Selama 2 tahun ke depan, dia mengawasi saya. Seperti seorang ibu ayam lebih ceweknya, setiap hari saya akan menerima mimpi. Saya akan menerima visi apa yang akan terjadi. Saudara-saudara saya, 2 dari mereka menempatkan hal-hal. Mereka masih sangat muda pada waktu itu. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi untuk melindungi keberanian keluarga mereka harus membunuh saya sehingga mereka mencoba berbagai cara membunuhku. Salah satu saudara saya yang berada di tengah-tengah yang pertama. Saudara pertama di keluarga mengundang saya ke rumahnya dan Yahweh menunjukkan dalam visi ketika mereka akan melakukan. Mereka menyiapkan makanan dengan racun dan saya bertanya, "Yahweh, apa yang kau ingin aku lakukan?" Yahweh kata, "Makan." Saya bilang, "Oke, aku akan makan." Dan mereka duduk di sekitar saya melihat saya makan makanan itu dan aku akan seharusnya untuk menjatuhkan mati, tapi aku tidak mencuci jari-jari saya. Dan saya berkata, "Terima kasih." Dan aku berjalan di luar. Lain waktu ibu saya mengundang Anda tahu. Salah satu imam atas dari Timur Tengah untuk datang dan mengusir ini, setan, yang seharusnya berada di saya, dalam hidup saya, dan manusia berjalan di, dia bahkan tidak berjalan di sangat jauh. Dia hanya berdiri di sana dan ia melihat seseorang berdiri di samping saya di putih. Dan ia berbalik untuk ibu saya dan ia mengatakan bahwa power, yaitu dengannya lebih besar dari kekuatan yang kita miliki dan teman-teman saya, sukacita terbesar yang saya miliki saat ini.
adalah bukan yang saya tahu Yahweh ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya mengenalnya, tetapi sukacita terbesar saya adalah bahwa saya bisa berkomunikasi dengannya dalam doa. Dan Yahweh ini bukan Tuhan hanya berkomunikasi dalam monolog, adalah dialog. Dia berbicara kembali dan Ia datang dan Dia senang setiap kali kita dengannya. Dan Dia rindu untuk kami dan ketika saya panggilan datang aku tidak tahu apa yang saya akan panggilan untuk menjadi karena saat itu aku sudah 30 ditambah dan aku berpikir aku tua. Yahweh, aku mungkin seperti Musa. Yahweh, aku tua. Mungkin Anda harus memanggil orang lain tapi Yahweh menelepon saya dan saya datang ke pelayanan. Saya datang ke pelayanan penuh waktu segera dan saya berterima kasih Yahweh untuk berbagai orang yang Yahweh ditempatkan dalam hidup saya yang membantu saya, mendorong saya. Dan semua hal yang saya katakan bahwa saya kehilangan, Tuhan 2 kali lipat dengan saya 100 kali lipat. Hari ini saya memiliki banyak rumah yang saya menyebabkan rumah saya. Saya sebut banyak keluarga saya sebut banyak saudara-saudara yang masih tahu, banyak di luar sana di dunia tidak hanya dengan ratusan oleh ribuan. Mereka ada yang tahu saya dan yang telah mendorong dan membantu saya. Jadi hari ini saya mengambil pesan ke dunia yang membutuhkannya dan tidak ada satu-satunya pertama waktu itu Dia menyembuhkan saya. Maksud saya adalah pertama kalinya Dia menyembuhkan saya. Pada tahun 1993 saya diminta untuk pergi untuk operasi lain dalam perutku. Aku harus menghapus histerektomi. Sekali lagi saya mengatakan kepada Yahweh, Yahweh, Anda harus bekerja ini keluar jika ini akan Anda. Saya akan pergi untuk itu. Tapi jika tidak, Bapak Anda ahli bedah, Anda merawat dan beberapa hari saya tidak harus pergi untuk operasi. Dia menyembuhkan saya. Pada tahun 2000, saya memimpin sebuah tim doa di Israel dan pada waktu itu ketika aku meninggalkan untuk itu saya hanya diberitahu oleh dokter bahwa saya menderita kanker di kedua payudara saya dan saya. Itu derajat ketiga, sangat agresif dan mereka tidak punya pilihan selain untuk hanya memotong saya payudara dan saya bilang oke, aku akan pergi untuk ini Anda tahu. Perjalanan saya akan datang kembali dan kami akan membicarakannya. Ketika saya masih di Israel, saya berada di salah satu, apa yang Anda sebut, hotel yang menghadap ke tembok ratapan. Dan karena saya menghadapi bahwa saya ingat bagaimana Salomo ketika ia membangun Yahweh. Ia berkata bahkan ketika orang asing datang dan menghadapi ini dinding dan jika mereka berdoa, Bapa Anda akan menjawab mereka dan aku berdiri di jendela, apa yang Anda sebut, yang kamar hotel dan aku berkata, Tuhan, meskipun saya diselamatkan, saya anak Anda, aku masih asing, aku bukan seorang Yahudi, Bapa, aku bukan Yahudi, jadi ayah. Seperti Salomo mengatakan aku orang asing. Aku berdiri di sini dan aku percaya Anda Yahweh. Anda dapat menyentuh saya. Anda dapat menyembuhkan saya dan Dia menempatkan saya tidur sepanjang hari-hari itu. Saya tidak tahu apa yang Dia lakukan tetapi Ia melakukan operasinya pada saya. Jadi ketika saya datang kembali ke Singapura, tidak ada operasi. Jadi saya bisa berbagi banyak-banyak kesaksian apa yang telah dilakukan Yahweh, tapi banyak yang Dia masih lakukan hari ini. Dia Yahweh yang besar dan Dia adalah Tuhan yang indah dan kami harus banyak bersyukur kepadanya untuk, dan seperti yang saya berbagi. Karena saya diberitahu bahwa hari tersebut merupakan hari Thanksgiving, saya berpikir untuk Efesus bab 5, ayat 18-20. Ia mengatakan, jangan mabuk anggur yang mengarah ke Efesus 5, ayat 18-20. Itulah yang aku berada di pemikiran kita semua dan saya ingin hanya berakhir dengan ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Yahweh dan Bapa kita. Dan aku berpikir,
memberikan berkat. Saya memiliki gitu banyak. Terima kasih Tuhan untuk aku punya begitu banyak. Dan orang mengatakan kepada saya, Anda tahu, kesaksian Anda besar. Itu fantastis. Ini hanyalah Yahweh ketika dia datang kembali untuk Thomas dan Thomas ingin. Maksudku, aku adalah Thomas dan aku masih dalam banyak cara seperti yang saya berjalan dengannya dan saya ingin tanda-tanda. Aku ingin bukti dan tanpa bukti bahwa saya tidak ingin untuk percaya kepadanya. Sekarang sedang dia kesal dengan Thomas. Tidak, dia mengatakan, lihatlah Sam Tuhan. Merasakan dan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tapi dia menyelesaikan kalimatnya dengan pepatah, berbahagialah mereka yang akan datang tanpa melihat saya dan yang banyak-banyak yang datang untuk mengenal Tuhan hari ini tanpa melihat tapi mereka percaya karena mereka memiliki iman itu. Dan begitu banyak yang dapat bersyukur kepada Tuhan dan kita bisa bersyukur pada Tuhan karena begitu banyak dan dalam hidup kita hanya terima kasih Tuhan untuk hanya hal-hal besar yang Dia lakukan. Bagaimana dengan hari-hari saya hanya bisa bangun di pagi hari? Saya berterima kasih kepada Yahweh untuk kesehatan yang diberikannya saya. Saya berterima kasih kepada Yahweh untuk matahari yang bersinar. Terima Yahweh untuk itu, hari indah yang Dia telah menciptakan terutama bagi saya. Saya berterima kasih kepada Yahweh untuk makanan yang aku bisa makan. Mereka banyak, mereka tidak memiliki makanan yang saya terima Yahweh untuk pekerjaan yang saya miliki. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk teman-teman yang saya miliki. Saya berterima kasih kepada Yahweh untuk keluarga mereka Yahweh telah memberi saya. Saya berterima kasih kepada Yahweh untuk semuanya, untuk kecil dan besar karena segala sesuatu karena siapa Dia. Saya berterima kasih kepada Yahweh bukan hanya ketika waktu yang baik tapi aku berterima kasih semua kali. Selalu untuk segala sesuatu bahkan untuk masa buruk yang datang dengan cara saya karena saat ini adalah saat yang saya belajar. Bahwa saya tumbuh maka saya melanjutkan dengannya karena jika saya tidak memiliki saat-saat buruk aku tidak akan pernah bisa untuk menghargainya. Aku tidak akan pernah bisa belajar hal-hal yang Dia ingin mengajar saya, menunjukkan cara untuk pergi dan saya perlu untuk diminum. Tidak dengan apa dunia harus memberikan tetapi aku harus diminum dengan Roh Kudus karena Dia adalah salah satu yang memberi kita kekuatan. Dia memberi kita keberanian. Ia memberi kita keberanian. Dia adalah orang yang cetakan kami dan seperti yang saya berdiri di sini hari ini dengan Anda, apakah aku akan berada di sini hari ini? Aku tidak tahu. Saya tidak berpikir saya berada di sini secara kebetulan baik. Karena setiap saat adalah ilahi diatur karena Dia, Yesus yang adalah penulis dan finisher dari kami iman karena Dia yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan apa yang saya harus berbagi mungkin tidak hanya untuk Anda di sini tapi mungkin beberapa hal yang Anda ingin mengambil dengan Anda untuk seseorang yang akan tahu bahwa Dia adalah Yahweh. Telah Yahweh melakukan hal-hal besar, Dia memiliki dan saya menghabiskan 6 tahun di Madras di tahun 90-an. Saya pertama kali datang ke India sebagai misionaris dan saya menghabiskan 6 tahun di sana. Dan salah satu kesaksian terbesar yang saya ingin berbagi adalah, satu hari Anda tahu, sebagai sebuah tim kami berada di Madras dan kami sedang perang salib. Dan saya ingat satu malam setelah tim telah meninggalkan, adalah hari terakhir dari perang salib. Dan saya diminta untuk berbicara untuk hari itu dan hari berikutnya kami seharusnya apa yang Anda sebut pergi, memberikan selebaran. Jadi di sana kami pergi membagi-bagikan brosur, berbicara tentang perang salib. Tetapi malam itu saat aku berada di kamar saya berada di salah satu personages, Anda tahu, di lantai atas dan aku masih berdiri di sana. Hanya berbicara kepada Tuhan. Ada seorang wanita, seorang gadis muda. Aku tidak bisa memanggil wanita itu. Dia berusia sekitar 16 atau 17 tahun yang berjalan up yang spiral. Datang ke tempat saya di lantai atas dan dia membawa bayi dalam pelukannya tapi bayi yang telah mendapat tengkorak apa yang Anda sebut.
terbelah dua dan otak yang tumpah keluar dan dia datang dan berdiri di depan pintu. Dia mengetuk pintu saya dan ketika saya membuka dan saya melihat bahwa gadis kecil dengan bayinya di lengannya. Apa yang saya lakukan, dan saya ingat teman-teman saya, seperti yang saya berbagi dengan Anda, saya diberitahu teman saya sekarat dan saya ingin doa panjang. Tapi di sini mati telah terjadi, bayi ini mati dan dia berdiri dan dia mengatakan, malam ini Anda mengatakan Yahweh dapat melakukan apa-apa, bisa Yahweh Anda melakukan sesuatu untuk bayi saya? Dia menikah dengan seorang pria yang mabuk dan dia telah mengambil bahwa bayi kecil pada usia 3 atau 4 bulan dan dilemparkan ke dinding. Dia berdiri di depanku, Yahweh Anda mengatakan Yahweh Anda karena dia datang ke perang salib malam itu dan dia mendengar khotbah saya dan dia mengatakan, Tuhan Anda mengatakan Anda dapat melakukannya dengan air mata mengalir di wajah saya tidak bahkan berani membawa bayi yang dalam pelukanku. Saya katakan Yahweh. Dengan mata terbuka saya katakan Tuhan, dia telah datang bukan untuk saya, dia datang untuk Anda, dia datang mempercayai Anda, dia datang percaya di dalam kamu Bapa. Anda harus melakukan apa yang Anda janjikan. Anak Anda percaya pada Anda, meskipun dia tidak tahu Anda Yahweh dan pada saat itu saya melihat tangan yang keluar dan tangan ini gitu indah yang datang dan hanya menyentuh bayi itu bahwa tengkorak, seperti menyentuh. Saya melihat keajaiban rekreatif berlangsung di depan mata saya dan ini adalah di 1993 di Madras. Anda lihat tes ini bukan apakah kita mengenal dia tapi kita mengenal dia dalam hati kita bahwa dia benar-benar Yahweh dan ketika kita mengatakan bahwa dia, tidak ada yang mustahil dengannya. Apakah kita benar-benar percaya dengan semua yang kita? Karena ada dunia di luar sana terutama India. Saya menangis, Tuhan, India bagi Yesus dan Yesus untuk India. Itulah kesaksian dari Fatimah binti Tial Muhammad. Klarifikasi, berdasarkan Imamat bab 26 ayat 1 dalam bahasa Ibrani yang asal, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, Akulah Yahweh, Tuhanmu. Oleh karena itu, di mana perkataan Tuhan digunakan oleh Fatimah, itu diterjemahkan ke Yahweh bukan Allah. Kata Ibrani Allah berarti pohon ok yang ditulis di buku Yosua bab 24. Ayat 26 selama 2000 tahun sebelum kedatangan agama Islam. Jadi, perkataan Allah tidak berevolusi menjadi dewa Islam terlepas dari waktu. Ada perbedaan yang jelas antara Yahweh dan Allah karena tidak dimanapun di dalam Quran, Allah berfirman kepada Muhammad, Akulah Allah tapi aku dikenal sebagai Yahweh, Tuhan Musa. Rupanya, tidak ada hubungan di antara Yahweh dalam Alkitab Ibrani dan Allah dalam Quran. Unggul hukum penghujatan Ibrani bagi Bani Israel dalam Keluaran bab 23 ayat 13. Ulangan bab 18 ayat 20 dan Imamat bab 24 ayat 13-16 yang Yahweh melarang namanya disebut oleh nama lain kecuali dengan namanya yang diberikan Yahweh. Yahweh berkata pada Musa, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Kutipan dari Keluaran bab 23 ayat 13. Ini adalah penyebutan pertama dari hukum Ibrani penghujatan yang penerjemah dalam bahasa Arab dan Alkitab Indonesia telah diabaikan pentingnya untuk mempertahankan nama asli Yahweh. Sementara nama-nama Ibrani dari Abraham, Ishak, Yakub dan Musa dipertahankan dalam bahasa Arab. Mengapa nama Ibrani Yahweh tidak dipertahankan meskipun dari unggul hukum penghujatan Ibrani? Semua penerjemah Alkitab telah gagal untuk menegakkan unggul hukum penghujatan Ibrani akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat pada hari penghakiman. Apakah Muslim tahu Allah berarti pohon ok yang ditulis dalam bahasa Ibrani kitab Yosua bab 24 ayat 26 sekitar 2000 tahun sebelum munculnya Islam, tidak mana di seluruh kitab Quran. Allah berkata kepada Muhammad langsung, Akulah Allah yang membuktikan bahwa ia menjiplak kata Allah dari nenek moyang pagannya.
Yahweh adalah tidak membedakan orang dan Dia tidak mendukung budaya pagan dari dua kota yang disebut Sodom dan Gomora terletak di Palestina. Yahweh hancurkan semua penduduk Sodom dan Gomora kecuali Lot dan kedua putrinya yang menyembahnya. Oleh karena itu, tradisi pagan dari orang-orang Arab untuk memanggil Allah tidak sesuai dengan unggul hukum penghujatan Ibrani. Musa diberi hukum penghujatan Ibrani oleh Yahweh sendiri. Namun kita dapat melihat bahwa Allah yang memberi Quran melakukan penghujatan dengan mengatakan, Akulah Allah, di dalam Quran bab 20 ayat 14, bab 27 ayat 9 dan bab 28 ayat 30. Hal ini menghadapkan Islam karena kata Ibrani Allah tidak dapat menjadi dewa untuk umat Islam. Dari segi hukum penghujatan Ibrani, kesalahan ini amat serius dan tidak dapat diampunkan. Tanpa penegakan hukum penghujatan Ibrani di Arab Saudi, tidak berarti Muhammad bebas untuk melakukan apa budaya pagannya mengizinkannya untuk melakukan. Quran Saba bab 34 ayat 44-45. Al-Qasas bab 28 ayat 46. Al-Sajdah bab 32 ayat 2-3 dan Hud pasal 11 verse 49 kolektif mengkonfirmasi bahwa tidak ada pemberi peringatan dan tidak ada kitab suci dikirim ke nenek moyang Muhammad sebelum dia dan karenanya mereka skripturless dan penyembah berhala. Oleh karena itu, kata Allah tidak diberikan oleh Yahweh kepada nenek moyang Muhammad dan namun mereka menggunakan kata Allah sebelum Muhammad lahir. Ini membantah pernyataan palsu Muslim bahwa Allah dan Yahweh adalah Tuhan yang sama. Sekian, terima kasih.